Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat 10 Desember 2021, minggu kedua masa Advent. Berjumpa lagi dengan saya, Yosef Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Kita akan membaca, mendengarkan kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Semoga Allah memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Semoga karena sabda-Mu juga kami bisa lebih terbuka untuk mendengarkan, melihat, merasakan, dan memahami dengan lebih baik tanda-tanda ilahi yang Engkau sampaikan lewat orang-orang di sekitar kami, terutama dan terlebih lewat mereka yang mana Engkau pilih sebagai pengganti para rasul-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima baik pewartaan Yohanes Pembaptis maupun pewartaannya. Yesus mengingatkan kepada mereka yang pesimis, atau lebih tepatnya meremehkan warta keselamatan yang dibawa oleh dua tokoh besar ini. Sikap seperti yang mereka lakukan menjadi tanda jelas penolakan mereka akan warta keselamatan itu. Tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Atau dengan kata lain, ada banyak modus di balik apa yang kita lakukan dengan kata-kata. Demikian pula dalam hal beriman. Ternyata ada modus-modus yang bisa saja terjadi dalam proses itu. Apakah angkatan kita saat ini mempunyai sikap yang sama? Bisa jadi demikian. Terhadap banyak pemimpin, kita menjadi apatis dan acuh tak acuh. Seolah kita mengatakan ada ya syukur, tidak ada ya sudah. Pemimpin kita yang paling dekat misalnya adalah ketua lingkungan. Apakah terhadap mereka kita sebagai satu umat beriman sudah menunjukkan sikap yang baik? Seringkali kita mempunyai sikap yang merendahkan, menganggap mereka tidak lebih baik dari diri kita sendiri. Kita terjebak dalam putaran hikmat diri kita sendiri, bukan hikmat Allah. Kita seringkali pasif
terhadap imbauan atau ajakan atas segala kegiatan di lingkungan, mengabaikan bahkan cuek dan tidak peduli semua yang telah disampaikan oleh ketua lingkungan. Bahkan mungkin tidak hanya di tingkat lingkungan saja, akan tetapi sampai ke wilayah dan paroki. Kita tidak menghargai dan menghormati mereka yang menjadi pengurus di gereja. Yang lebih parah lagi, kita bahkan membenci pastor karena beberapa hal kebijakan atau keputusan pastor yang tidak sesuai dengan perasaan kita secara pribadi. Jika ini terjadi, sebuah ironi sedang melanda diri kita sebagai umat Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Semoga pada masa Advent ini membuat kita lebih menyadari dan memahami siapa diri kita secara lebih dalam untuk merasakan kehadiran karya keselamatan Yesus lewat siapa saja yang memberikan tanda-tanda ilahi akan warta keselamatan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Esa, ajarilah kami untuk sikap terbuka akan rencana dan kehendak-Mu. Semoga kami mampu membangun sikap yang percaya terhadap mereka yang Kau percaya untuk memimpin kami. Semoga dengan demikian kami bersatu membangun gereja dan mewartakan karya keselamatan-Mu. Kami mohon rahmat-Mu supaya kami mampu untuk mendengar, melihat dan merasakan tanda-tanda ilahi. Semoga kita tetap mampu menjaga satu kesatuan dalam perbedaan sebagai umat beriman. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.